Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah biokimia dan juga teman-teman yang kami sayangi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kami akan membahas jurnal yang berjudul Degradasi Biofilm Bakteri dengan Beta Amilase Termostabil Bacillus sp yang diisolasi dari tanah kompos. Selamat menyaksikan. Introduce. Kasus kontaminasi makanan akibat bakteri menjadi perhatian industri makanan yang kemudian mulai menerapkan teknologi yang sesuai untuk melakukan eliminasi biofilm bakteri. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan enzim B-amilase sebagai bahan penelitian untuk mengetahui bagaimana biofilm bakteri mengalami degradasi. Selanjutnya adalah metode. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 5 proses, di antaranya 1. Optimasi kondisi fermentasi 2. Uji enzim 3. Degradasi biofilm 4. Analisis statistik dan 5. Pemurnian dan karakteristik enzim. 1. Optimasi kondisi fermentasi. Isolat tanah kompos B1U/1 produsen amilase potensial dikarakterisasi hingga tingkat molekuler dan diidentifikasi sebagai B subtilis, di mana isolasi dilakukan dengan memperkaya tanah menggunakan karboksimetil selulosa, diikuti oleh pengenceran serial tuang atau serial dilution pour, kemudian dilakukan pertumbuhan pada media dengan komposisi tertentu dengan pH 7,0 dengan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Selanjutnya, media basal diinokulasi dan difermentasi selama 96 jam pada suhu 37 derajat Celcius dengan pengocokan untuk menentukan periode fermentasi optimum. 2. Uji enzim. Uji enzim dilakukan dengan mengukur aktivitas amilase dengan menggunakan campuran pengujian terdiri dari larutan enzim ekstraseluler dan pati terlarut. Setelah ditambahkan reagen 3,5 dinitrosalisilat atau DNS, campuran direaksikan pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit. Dan jumlah gula produksi diukur pada 540 nanometer. Unit enzim diukur sebagai jumlah 1 milimolar glukosa yang dilepaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 1 menit dari substrat. 3. Degradasi biofilm. Untuk memeriksa hasil amilase basil pada degradasi biofilm patogen, dilakukan pembentukan biofilm dengan inokulasi pada media LB dengan pH 7, dengan kultur Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa selama 72 jam inkubasi, sehingga didapatkan tabung media LB tanpa enzim yang digunakan sebagai kontrol dan larutan red Congo dengan konsentrasi akhir 50 mg per mil digunakan untuk pewarnaan biofilm. Selanjutnya, dilakukan kuantifikasi biofilm menggunakan uji kristal violet yang dimodifikasi. 4. Analisis statistik. Semua percobaan dilakukan dalam 3 set paralel rangkap. Nilai-nilai dihitung dan direpresentasikan sebagai rata-rata kurang lebih standar deviasi. Kemudian signifikansi statistik dievaluasi melalui analisis uji T berpasangan. 5. Pemurnian dan karakterisasi enzim. Pemurnian amilase ekstraseluler dilakukan dengan pengendapan sulfat amonium. Enzim yang diendapkan diuji karakteristiknya dengan beberapa uji yang melibatkan SDS batch untuk menentukan berat molekul serta uji stabilitas enzim terhadap pH, suhu, ion logam, dan kadar garam. Selanjutnya, amilase dipurifikasi hampir homogen dengan kolom DEAE selulosa dan dianalisis. Hasil penelitian. Pada penelitian produksi amilase telah ditetapkan penentuan pH, periode optimal, serta konsentrasi optimum untuk produksi amilase. Pada inhibitor karbon teruji tidak menghambat produksi amilase. Isolat Bacillus subtilis BTU/1 dapat menghasilkan amilase dalam jumlah yang signifikan. Kondisi optimal untuk produksi amilase oleh isolat BTU/1 adalah konsentrasi pati 1%, pH 7,5, waktu inkubasi 48 jam, sumber karbon pati, dan sumber karbon nitrogen amonium sulfat. Jadi, produksi amilase tertinggi pada pH 7,5,
Jumlah amilase yang dihasilkan terus meningkat dari 24 jam hingga 96 jam dan mencapai puncaknya pada 48 jam inkubasi. Selanjutnya, terdapat 3 poin penting dalam diskusi kali ini. Yang pertama adalah enzim production. Dari berbagai penelitian diperoleh waktu inkubasi optimum adalah 48 jam, karena pada masa itu masih termasuk pertumbuhan eksponensial. Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan atau produksi enzim meliputi pH, kecepatan agitasi, konsentrasi substrat atau pati, asam organik, dan metabolit lainnya yang mengubah kondisi lingkungan. Kedua, enzim purification and characterization, alias pemurnian dan karakterisasi enzim. Terdapat berat molekul beta amilase yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Aktivitas dan stabilitas enzim diukur berdasarkan pH dan mencapai optimum di pH 7,6. Sementara itu, terhambat pada saat pH di bawah 5,2. Stabilitas enzim juga dipengaruhi suhu yang mana beta amilase ditemukan stabil dalam kisaran suhu 50 hingga 70 derajat Celcius. Dari proses pemurnian ini juga diperoleh hasil bahwa enzim bersifat halotoleran atau mampu hidup di kadar garam tinggi. Karena mampu bertahan dari NaCl, lalu aktivitasnya meningkat saat diberi ion Ca++ dan terhambat akibat adanya ion logam Fe++, juga Cu++. Ketiga, biomedical application of B1U/1 amylase alias aplikasi biomedis amilase B1U/1. Bakteri pada biofilm memiliki 7 karakteristik yang berbeda sehingga membuatnya sulit untuk diberantas seluruhnya. Sehingga satu-satunya pilihan adalah menghilangkan biofilm dari sumber makanan atau perangkat biomedis. Hidrolisis komponen matriks ekstraseluler dalam biofilm akibat enzim membuatnya tidak dapat hidup yang artinya baik untuk mencegah terjadinya penyakit. Sebab setelah matriks biofilm, perawatan mekanis atau pembersih kemudian akan menghilangkan sepenuhnya. Jadi, kesimpulannya, isolat B subtilis B1U/1 dari tanah kompos memproduksi sejumlah besar beta amilase dengan 4,5 unit per mili per menit dalam kondisi substrat pati 1%, inkubasi 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius, pH 7,5, ukuran inokulum 109 CFU per mili, dan pengadukan pada 140 rpm. Enzim beta amilase menunjukkan aktivitas yang stabil pada kisaran pH yang luas, dan aktivitas 90% tercatat pada 90 derajat Celcius selama 1 jam. Selain itu, enzim ini bersifat halotoleran dan hiperaktif, dengan peningkatan lebih dari 3 kali lipat dengan adanya Ca++ dan Fe. Pemurnian enzim memberikan hasil 4,5 kali lipat dan 50%. Uji kemampuan amilase B subtilis B1U/1 dalam mendegradasi biofilm bakteri menunjukkan bahwa enzim tersebut efektif membersihkan biofilm Staphylococcus dan Pseudomonas pada konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.